Di bagian sebelumnya terlihat Xiaofan disiksa oleh Biao karena dirinya sama sekali tak mengingat kenangan masa lalu yang begitu manis untuk dilupakan. Tak lama kemudian, penjagaan mengatakan pada Biao untuk segera menghabisi Xiaofan agar tak lagi membahayakan dirinya dan perasaannya. Biao, 杀了他！Biao， 杀了他！杀了他！杀了他！ Sedangkan di sisi lain, Dali memikirkan agar dirinya bisa keluar dari dalam gunung hitam. Akan tetapi, aksinya gagal mereka lakukan. Tak lama kemudian, Moche menghampiri dirinya serta memberikan makanan pada mereka. Sedangkan di sisi lain ternyata Biao hanya membuat Xiaofan pingsan. Mereka kemudian memikirkan cara agar bisa kabur untuk menyelamatkan Dali bersama yang lainnya di dalam gunung hitam. Di sisi lain, terlihat Nona Sang disiksa oleh penjagayan agar dirinya buka mulut memberitahu keberadaan cermin api misterius. Akan tetapi, dirinya tak akan memberitahu pada penjagayan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Tak lama kemudian Biao menghentikan siksaan penjagayan. Biao pun langsung pergi meninggalkannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Shitao berusaha untuk membebaskan Xiaofan dan Suki. Akan tetapi tak lama kemudian si bandit gurun masuk membawa Nona Sang yang terluka. Nona Sang kemudian memberitahu Xiaofan untuk mengambil obat penawar racun yang berada di dalam rumah penginapan. Hingga malam pun tiba, terlihat Xiaofan mencari obat penawar racun di rumah penginapan. Tak lama kemudian Biao menghampirinya. Biao pun memberitahu pada Xiaofan bahwa ia sudah duluan mengambil obat penawar racun. Xiaofan pun berusaha untuk merebut obat tersebut. Di sisi lain terlihat penjagayan menginterogasi Lin Sun mengenai keberadaan cermin api. Akan tetapi dirinya tak mengetahui cermin tersebut. Penjagayan kemudian membawanya di dalam rumah Sandra. Suki dengan sigap mencoba melawan penjagayan. Akan tetapi dirinya jelas tak mampu melawannya. Penjagayan menanyakan keberadaan Xiaofan pada Suki, akan tetapi dirinya tak memberitahu padanya. Hingga di tempat lain terlihat Biao membuka tutup botol obat penawar racun bertujuan menyembuhkan racun di dalam tubuh Xiaofan. Di pikiran Biao, Xiaofan ialah pemuda yang sangat jahat. Disinilah Xiaofan mencoba mengontrol ingatan Biao agar tak menyerangnya. Secara perlahan terlihat Biao mengingat masa lalu bersamanya. Di sisi lain Raja Hantu juga mengetahui bahwa tak akan lama lagi semua ingatan Biao kembali pulih. Terlihat Biao dibuat pingsan agar Xiaofan bisa mendapatkan penawar racun yang dibawanya. Tak lama kemudian Xiaofan pun datang untuk menyembuhkan Lin Sun dan Nona Sang. Akan tetapi terlihat Suki disandra oleh penjagayan. Penjagayan mengatakan pada Xiaofan untuk segera menemukan cermin api jika dirinya menginginkan Suki tetap selamat dari racun di dalam tubuhnya. Penjagayan yang mengetahui Biao datang, ia melepaskan Suki dan langsung mengajak Biao pergi di tempat tersebut. Di sisi lain Xiaofan mulai bertanya mengenai keberadaan cermin api pada Nona Sang. Akan tetapi dengan ambisinya Nona Sang tetap tak memberitahu pada mereka. Lin Sun yang terpancing emosi, ia menodongkan pedang di hadapannya untuk memberitahu keberadaan cermin api misterius. Disinilah Nona Sang mengatakan yang sebenarnya pada Xiaofan mengenai cermin api misterius, di mana ia selama ini menyembunyikan cermin api untuk menolong Si Che dari rasa sakit yang diderita akibat racun yang di dalam tubuhnya. Ia juga mengatakan bahwa Si Che berada di dalam gunung hitam. Tak lama kemudian Xiaofan memberitahu Suki bahwa Dali bersama Nona Huan berada di bawah gunung hitam bersama Si Che, si siluman rubah ekor 6. Di sisi lain terlihat Xiaofan memikirkan cara untuk menyembuhkan Suki karena racun yang diberikan penjagayan.
Xiaofan memberitahu pada Shitao di mana ia akan pergi ke Gunung Hitam untuk menyelamatkan Dali dan Nona Huan. Akan tetapi Shitao tak mengetahui keberadaan Gunung Hitam, di mana ia mengatakan pada Xiaofan untuk membuat rencana penjebakan dan memanfaatkan si bandit gurun agar dirinya menunjukkan tempat Gunung Hitam. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat tiba-tiba Bia menghampiri Suki. Mereka pun saling menatap dengan penuh kebencian. Suki kemudian menanyakan apa maksud kedatangannya di desa gurun pasir. Bia memberitahu pada Suki bahwa Raja Hantu mengutusnya untuk menemukan cermin api misterius serta menyaksikan kematian Suki karena racun penjagaian. Suki yang mengetahui maksud kedatangannya, pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Di waktu yang sama, Xiaofan berhasil menghentikan pertikaian mereka dan membawa kabur Biao. Hingga malam pun tiba, terlihat penjagaian mengancam sang bandit untuk segera mendapatkan cermin api misterius. Jika tidak, maka dirinya beserta penduduk desa akan dihancurkan olehnya. Keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat Shitao mulai merencanakan misinya untuk menjebak bandit gurun, di mana ia mengatakan bahwa di dalam desa murid Kang Yun dan Feng Xiang saling beradu kekuatan untuk mendapatkan cermin api misterius, di mana keselamatan penduduk desa terancam oleh mereka. Tak lama kemudian, sang bandit pun percaya akan omongan Shitao. Akan tetapi di luar dugaan, di mana ia akan menyerap semua kekuatan Xiaofan di dalam tubuhnya. Xiaofan yang pura-pura, ia pun langsung menghajar habis sang bandit tersebut. Terlihat sang bandit pun terpojok. Xiaofan kemudian menanyakan padanya agar memberikan penawar racun untuk kesembuhan Suki dan penduduk desa. Tak lama kemudian, Mo Chai datang meminta maaf pada Xiaofan serta dirinya akan menghantarkan untuk pergi ke Gunung Hitam esok hari. Disinilah Nona Sang meminta pertolongan Xiaofan untuk menyembuhkan si Chai yang sedang terluka parah. Hingga keesokan harinya pun tiba, terlihat Xiaofan bersama yang lainnya akan menuju tempat Gunung Hitam. Ketika di perjalanan, ternyata penjagaian diam-diam mengikuti mereka, hingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Terlihat penjagaian pun terpojok, akan tetapi dengan liciknya ia tetap tak akan memberikan penawar racun pada Xiaofan dan membiarkan Suki mati dengan keadaan mengenaskan. Akan tetapi tak lama kemudian Biao datang menghentikan pertikaian mereka. Biao mengatakan pada penjagaian untuk memberikan penawar racun pada Xiaofan. Dengan rasa berat hati ia pun memberikannya. Biao kemudian menyuruh penjagaian untuk kembali ke sekte Raja Hantu untuk memberitahu padanya. Hingga malam pun tiba, terlihat Suki sudah membaik dari sebelumnya. Tak lama kemudian terlihat Biao termenung. Xiaofan yang berhati baik dan perhatian, ia pun mencoba mendekatinya. Akan tetapi tiba-tiba Biao menodong belati padanya karena merasa cemburu melihat Xiaofan bersama Suki. Disinilah Xiaofan mencoba perlahan bercerita agar Biao ingat akan masa lalunya. Tak lama kemudian, pagi pun tiba, terlihat Xiaofan bersama yang lainnya sampai di tempat Nona Huan dan Dali disembunyikan. Di sisi lain juga terlihat Lin Sun bersama anak buahnya tetap mencari keberadaan cermin api. Mereka yang mengetahui Mo Chai pun langsung memburunya. Hingga terlihat mereka saling bertarung karena Lin Sun beranggapan Xiaofan berada di pihak sang siluman rubah.
Dengan kecantikannya, Biao tiba-tiba datang membantu mereka. Mereka pun bergegas masuk ke dalam gunung untuk mengambil cermin api. Akan tetapi, tiba-tiba mereka diserang bola api. Dan di dalam terlihat si Chai akan menjadi monster mengerikan. Dali pun mencoba untuk menenangkan dengan kekuatan sihirnya. Hingga terlihat Xiaofan tergeletak bersama Biao akibat bola api yang menyerangnya. Disinilah Biao merasakan kenyamanan ketika berada di samping Xiaofan. Akan tetapi, lagi-lagi Biao menodongkan belati miliknya pada Xiaofan dan mengatakan pada Xiaofan bahwa dirinya ialah musuhnya, bukanlah teman atau kekasihnya. Xiaofan pun terlihat tersenyum mendengarkan perkataan Biao. Lagi-lagi, mereka pun diserang bola api yang sangat dahsyat. Akan tetapi Xiaofan tetap melindungi Biao meskipun ia dianggap musuh baginya. Disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa hargailah pengorbanan seseorang yang mungkin tak berarti untukmu. Akan tetapi, jangan sesali jika suatu saat ia hilang di hadapanmu. Sedangkan di sisi lain, terlihat si Chai mengamuk akibat rasa sakit yang ia rasakan. Tak lama kemudian Nona Sang datang untuk mengendalikan si Chai dengan ilmu sihirnya. Ia pun mengatakan pada si Chai untuk bertahan karena tak lama lagi Xiaofan datang untuk mengobatinya. Kemudian terlihat si Chai memberitahu pada Nona Sang, meskipun dirinya diobati, akan tetapi setan hati pada dirinya tak akan hilang, di mana ia terkena jerat setan hati karena merindukan ibunya yang telah mati dibunuh, di mana ia tak akan lama lagi akan berubah menjadi iblis. Nona Sang pun menahan si Chai agar tak menjadi iblis. Ia pun memanggil monster cacing untuk melacak dan menemukan Xiaofan di dalam gua. Di sisi lain terlihat Xiaofan berusaha menahan monster api yang menyerangnya. Dan tak lama kemudian terlihat mereka dihampiri monster cacing, di mana ia sebenarnya akan menunjukkan jalan menuju Nona Huan dan Dali berada. Akan tetapi Xiaofan bersama Souqi pun menghajarnya. Di waktu bersamaan, Nona Sang datang menghentikan pertarungan Souqi dan monster cacing. Kemudian Nona Sang memberitahu pada mereka bahwa si Chai dikurung di bawah gunung hitam untuk menekan racun es di dalam tubuhnya. Akan tetapi mereka tak tahu apa penyebab si Chai dikendalikan oleh iblis dalam hatinya. Yang kemudian Xiaofan menanyakan pada Biao mengenai asal usul keberadaan cermin api misterius. Biao pun menjelaskan padanya di mana pusaka cermin api terdapat hubungan dengan dewa iblis. Biao menduga bahwa si Chai luka karena mantra sihirnya yang ia keluarkan untuk mengambil cermin api. Itu sebabnya jika seseorang berambisi mengambil cermin api, maka dirinya akan dikuasai oleh setan hati yang akan mengubah dirinya menjadi monster haus darah. Xiaofan yang memahami penjelasan Biao, kemudian ia meminta pada Nona Sang untuk menghantarkannya ke tempat si Chai dikurung. Terlihat si Chai mengamuk karena dikendalikan oleh monster dalam hatinya. Xiaofan bersama yang lainnya memikirkan rencana untuk menyembuhkan si Chai. Di waktu yang singkat, kemudian Nona Huan mempunyai cara untuk menyembuhkan si Chai, di mana ia akan menggunakan sihir mata langit untuk masuk ke dalam masa lalu dan kenangannya. Di sisi lain, di luar gunung terlihat Master Sekte Feng Xiang mencoba menerobos masuk dengan kekuatan sihir es yang dimilikinya.
Dan Nona Huan pun memulai ritual sihir mata langitnya. Sedangkan Xiaofan bersama Biao masuk ke dalam memori kenangan si Chai. Terlihat Xiaofan dan Biao menuju ke dalam altar api misterius. Sedangkan di sisi lain terlihat monster cacing berusaha menghalangi mereka untuk masuk. Di sisi lain terlihat Nona Sang masuk ke dalam memori si Chai. Akan tetapi dirinya menjadi beban, di mana ia tertangkap oleh orang sekte Feng Xiang. Tak lama kemudian terlihat si Chai berhasil menyelamatkan dirinya. Hingga di sisi lain terlihat sekte Feng Xiang diserang oleh monster batu. Sedangkan di dalam ilusi, si Chai berambisi untuk masuk ke dalam altar api untuk mengambil benda kuno berupa cermin api misterius. Terlihat di dalam altar api terdapat kabut dewa iblis. Kabut tersebut memberitahu pada Xiaofan di mana ia menggunakan tubuh si Chai untuk digunakan tumbal kebangkitannya. Xiaofan pun berusaha untuk menyegel kabut tersebut, yang kemudian Biao membantunya. Mereka pun menyatukan kekuatannya untuk menyegel kembali kabut dewa iblis. Terlihat mereka pun berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat. Akan tetapi masalah tak selesai di situ, di mana mereka harus menekan orang sekte Feng Xiang untuk tak bisa masuk. Saling tekan pun tak terhindarkan. Dan terjadi pertarungan antara sekte King Yun dan Feng Xiang. Tak lama kemudian terlihat gunung hitam akan meletus dan menghancurkan semua isi dan penghuninya. Terlihat juga lonceng serta obat Xiaofan mengeluarkan cahaya. Di saat inilah kenangan indah nan manis Biao bersama Xiaofan kembali. Tarik udut dan kopimu sobat, semongko. Di sisi lain, terlihat Nona Sang mengorbankan nyawanya untuk kekasih yang ia cintai. Dan terlihat si Chai mengamuk serta mengeluarkan ekor sembilannya. Untuk menolong Xiaofan bersama yang lainnya keluar dari dalam gunung hitam. Sedangkan dirinya rela mati untuk kekasihnya. Mocha yang berhasil selamat, ia menangisi kakaknya, di mana sekarang ia hidup dengan kesendirian. Akan tetapi tak menjadi penghalang untuk menjadi penerus sekte siluman rubah langit. Dan terlihat tiba-tiba Biao menggandeng tangan Xiaofan. Hingga terlihat di tempat lain, Xiaofan memberikan kue bakpao untuk Biao. Biao pun meneteskan air mata kesedihan karena merasakan rindu yang amat berat padanya.
Di saat inilah Biao memberitahu pada Xiaofan bahwa ialah yang menolong dirinya di gua desa kuil rumput dan memberikan kue bakpao padanya. Xiaofan, hingga hari-hari pun berlalu, di mana terlihat Suki mengajak Xiaofan untuk kembali ke sekte Qingyun agar mempertanggungjawabkan semua perjalanannya pada sang tetua sekte. Akan tetapi, Xiaofan menolak ajakan Suki dan memberikan surat yang ditulis oleh istri Master Tiang agar dibaca olehnya. Suki tetap memaksa Xiaofan untuk segera kembali dan meyakinkan dirinya agar tak dihukum oleh sang tetua sekte. Hingga malam pun tiba, terlihat Xiaofan menemui Biao. Di bawah bulan purnama, Biao mengatakan pada Xiaofan di mana dirinya mengajak Xiaofan untuk pergi meninggalkan sekte Qingyun serta dirinya pergi meninggalkan sekte Raja Hantu untuk menjalani hidup baru tanpa aturan dan diatur. Akan tetapi, dengan lembutnya Xiaofan tak bisa memenuhi permintaannya. Biao pun sedih dan tak kuat berpisah bersama Xiaofan. Dan terlihat tiba-tiba Xiaofan mengetahui masa depan yang akan datang, di mana ia akan dibunuh oleh sang tetua sekte. 你看到